Pengajuan proposal kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, ya, biasanya seperti di bawah ini, walaupun ini hanya panduan saja, yang nantinya akan diisi secara online di website Bilmawa. Ya, berisinya biasanya A, tentang biodata pengusul dan perguruan tinggi. Pertama, nama calon perusahaan saudara. Jadi bukan nama saudara ya, nama perusahaan saudara. Kedua, nama tim Anda, ketua, dan anggota. Nama-nama tersebut harus ada di PDPT. Kemudian email dari ketua, kemudian nama dosen pembimbing, dan juga harus ada di PDPT. Ya, selanjutnya nama perguruan tinggi. Lanjut lagi, bercerita tentang Nobel Purpose yang menceritakan tentang untuk menjadi pengusaha membutuhkan tekad yang kuat, mampu memunculkan ide-ide inovatif sekaligus determinasi yang tinggi dalam menghadapi tantangan. Neil Patel, seorang angel investor dalam dunia digital tahun 2016, mengatakan sebanyak 9 dari 10 startup gagal di tengah jalan dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan sebuah alasan yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Itulah Nobel Purpose. Ada tujuan mulia. Harus ada hal mulia. Ya. Pertama, itu hal mulia apa yang ingin Anda wujudkan dalam membangun bisnis. Contohnya, Nobel Purpose-nya Steve Jobs, Apple, adalah memberi kontribusi kepada manusia, kepada dunia, dengan menciptakan alat untuk pikiran demi kemajuan umat manusia. Kemudian Nobel Purpose-nya si Mursida Rambe, ya, dalam BMT Bringharjo, Jogja. Ya, yang pernah ke Jogja pasti tahu Bringharjo. Beli batik di sana. Itu membangun sebanyak mungkin, ya, kaum papa atau ya dari jeratan rentenir. Ya, nanti saudara isi ya di sini hal mulia apa yang akan saudara laksanakan untuk orang lain. Ya. Kemudian apa atau siapa yang menjadi pemicu hal-hal mulia tersebut? Misalnya si Mursida Rambe, dia menyaksikan seorang ibu tua dan anaknya diusir dari rumah gubuknya gara-gara rentenir dan tidak mampu membayar hutang. Kemudian saudara isi lagi bisnis atau topik bisnis apa yang saudara ajukan. Contohnya misalnya pendidikan bisnis untuk anak. Kemudian saudara isi juga tentang goal dan target omsetnya. Omsetnya misalnya 500 juta per tahun dan net profitnya itu sekitar 100 juta. Kemudian realitas omset net profit saudara, misalnya omsetnya 100 juta per tahun, net profitnya itu 20 juta. Dan bagi Anda yang belum memulai isi bisnis, isi prompt ini dengan bagian belum memulai bisnis. C, ya, sasaran pelanggan. Ini akan saudara beritahukan sasaran pelanggan, produk jasa yang ingin Anda buat. Pertama, bercerita tentang segmen, spesifikasi pelanggan yang mana yang Anda akan sasar. Contohnya orang tua yang memiliki anak 10-15 tahun. Kemudian nomor 2, area mana yang akan menjadi target jangkauan bisnis saudara, misalnya Indonesia, sekolah, kampus, atau mana gitu ya. Kemudian 3, 4 bulan pertama dari bisnis saudara berjalan, daerah mana yang menjadi awal target pasar saudara. Kalau tadi Bringharjo, Jogja, ya. Medan, oke, silakan. Sentral atau apa gitu ya. Keempat, coba saudara amati kepada calon pelanggan yang Anda sasar, aktivitas apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis. Contohnya orang tua dengan profesi pengusaha
melakukan hal-hal untuk mendidik anaknya supaya belajar sedini mungkin. Orang tua itu akan mencarikan bisnis, mendidik bisnis, mencari buku bisnis untuk anaknya, mencarikan game bisnis online ataupun offline untuk anaknya, mencari mentor bisnis untuk anaknya. Kemudian, kesulitan apa yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan produk jasa. Dalam konteks bisnis saudara, misalnya orang tua yang kesulitan mencarikan game bisnis online, kesulitan mencarikan pendidikan yang baik untuk anaknya, spesifik tentang bisnis. Kemudian nomor 6, kesulitan-kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan. Misalnya orang tua ada sebuah komunitas bisnis untuk anak, itu bisa ditambahkan di dalam kolom tersebut. Ketujuh, kesulitan dan harapan calon pelanggan Anda. Produk dan layanan Anda akan menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana? Ya, oke, di sini jasa, misalnya sekolah bisnis untuk anak setiap Sabtu Minggu, nah, bisa ditambahkan. D, informasi produk yang diberikan. Ya, produk jasa apa yang Anda tawarkan kepada calon pelanggan, itu diisi. Kemudian referensi produk layanan apa saja, atau hasil riset, atau jurnal, atau pakar siapa yang Anda jadikan pertimbangan untuk membuat produk. Silakan saudara isi, cari-carilah jurnal, ya, atau cari pakar-pakar, cari komunitas-komunitas yang bisa dipastikan di sini. Kemudian bagaimana produk jasa Anda tersebut bekerja menyelesaikan masalah, memenuhi keinginan pelanggan yang disasar. Kemudian menurut Anda siapa saja yang menjadi kompetitor dalam menyediakan produk dan jasa tersebut? Harus lebih dari satu. Silakan tulis di sini, cari. Bagaimana keunggulan produk jasa yang disediakan oleh kompetitor saudara? Tulis di situ. Kemudian lalu apa saja yang menjadi unggulan kompetitor produk jasa Anda dibandingkan dengan produk jasa kompetitor? Tulis juga. Kemudian dari sisi mana saja bisnis Anda akan mendapatkan revenue pelanggan? Ya, untuk E, ini hubungan dengan pelanggan. Berikan informasi Anda hubungan dengan pelanggan. Ini mencakup tentang bagaimana saudara akan memberikan consumer satisfaction kepada saudara. Ya, bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan mengetahui produk dan jasa saudara? Misalnya dari sosmed, dari apa, ya, dari mulut ke mulut, atau bagaimana, ya, menggunakan kekuasaan, ya, power atau apa, ya. Bagaimana strategi Anda untuk membuat calon pelanggan tertarik akhirnya memutuskan membeli produk Anda? Silakan. Kemudian bagaimana cara saudara merespon pelanggan yang bertanya, membeli dan komplain terhadap saudara, ya. Silakan saudara gali. Bukan hanya tentang bertanya, bukan hanya tentang membeli, komplain juga. Karena komplain itu adalah pintu masuk pelanggan setia. Kenapa dia komplain? Karena dia merasa ada ketertarikan terhadap barang kita. Strategi apa yang Anda lakukan untuk mencari pelanggan loyal? Tadi kan salah satunya. Di mana calon pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa saudara melalui sistem online, offline, melalui sistem online dan offline. Silakan saudara tulis di situ. Sumber daya. Ya, siapa saja anggota tim terbaik yang Anda libatkan dalam bisnis? Kalian masing-masing tulis, ya. Ya, job description-nya. Silakan saudara tulis masing-masing. Tuliskan apa tanggung jawab masing-masing. Ini job description-nya. Kemudian apa indikator keberhasilan dari tanggung jawab masing-masing tim tersebut? Ya. Ya, kemudian peralatan bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat produk dan jasa tersebut? Tuliskan. Jika Anda bermitra dalam menyediakan produk, barang dan jasa Anda, pihak mana yang akan Anda ajak bermitra? Kemudian biaya apa saja yang Anda butuhkan untuk menyediakan atau mengantarkan produk dan jasa kepada pelanggan. Kemudian ketentuan lain.
Jika terpilih sebagai penerima hibah, Anda sanggup memenuhi ketentuan syarat yang sudah ditentukan, yes or no. Unggah surat persetujuan, ya ini nanti bisa dibantu dengan tim dari universitas. Anda bisa mengunduh proyeksi, ya, unggah rancangan laporan finansial bisnis, ya. Oke, kemudian berkas lainnya, ya, ya. Oke ya. Jadi yang kolom-kolom itu silakan saudara isi. Nantinya itu akan menjadi dibuat setajam mungkin dengan bahasa yang tidak bertele-tele, singkat dan padat. Ya, demikianlah pertemuan kita untuk kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ini dengan materi kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ini. Oke, terima kasih kepada saudara yang sudah menyaksikan sampai akhir. Ya. Jangan lupa untuk di-subscribe